Halo, apa kabarnya? Saya harap semua baik-baik saja di sana. Kali ini kita akan bahas latihan minggu lalu dan kita akan bahas materi yang baru. Nah, minggu lalu saya sudah berikan latihan untuk memantapkan penggunaan perulangan. Jadi, di sini di soalnya saya sebutkan seperti ini. Buatlah sebuah program yang menerima input sebuah angka n. Tampilkan 10 angka kelipatan n. Hasil program bisa dilihat pada gambar terlampir. Seperti apa gambarnya? Oke, masukkan sebuah angka. Nanti kita tampilkan 10 angka yang merupakan kelipatan dari angka tersebut. Jadi kalau kita lihat, ini saya sudah kasih clue. Buatlah sebuah program yang menerima input sebuah angka n. Sebuah angka n. Yang mana sebuah angka n-nya? Yang ini. Ini sudah saya kasih clue. Ini angka n-nya. Ups. Oke. Kemudian tampilkan 10 angka kelipatan n. Apa aja yang merupakan kelipatan n? Kalau dalam hal ini n itu 3, di input 3, maka ditampilkanlah 10 angka bilangan dari 3. Mulai dari 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 ini sampai 30 ada 10 angka kelipatan n. Bagaimana kalau saya tampilkan 2 kalau saya input 2 di sini, maka yang muncul adalah 2, 4, 6, 8 sampai 20. Bedakan yang warna biru dengan yang warna hitam. Yang warna hitam ini adalah input dari pengguna, sedangkan yang warna biru adalah output dari Python. Oke, jadi bagaimana caranya? Langsung saja kita bahas. Saya sudah buka Python di sini. Sekali lagi saya buka soalnya. Buatlah sebuah program yang menerima input sebuah angka n. Ini harusnya sudah terbantu. Sebuah input angka n. Kita simpan dalam n, variabel n. Ya, sama dengan input. Kita simpan dalam input, tapi di sini kita buat keterangannya, masukkan angka seperti ini. Kalau kalian masih ingat apa dan bagaimana cara penggunaan fungsi input, ya ini adalah fungsi inputnya. Kemudian ini parameternya adalah untuk menampilkan keterangan, ini yang di sini. Yang ini untuk menampilkan yang ini. Dan hasil dari input sampai di enter akan disimpan dalam variabel n. Ingat yang di sebelah kanan akan disimpan ke sebelah kiri kalau kita menggunakan operator sama dengan. Dan karena ini adalah angka, maka kita akan ubah apa yang diinputkan ke dalam angka, ke dalam bilangan bulat, ke dalam int. Makanya saya bungkus ini ke dalam integer. Kemudian masukkan kelipatan 3, 10. Saya mau tampilkan 10 angka bilangan 3. Sebenarnya simpelnya adalah angka yang kali-kali 3. Jadi saya bisa buat pakai perulangan for. Saya akan pakai perulangan for di sini dan saya akan buat saya butuhnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seperti itu. Lalu saya kalikan dengan yang diinputkan. Cara saya menyelesaikan itu adalah seperti itu. Saya buat dulu pola yang menghasilkan 1 sampai 10. Kalau ini saya kalikan dengan n, maka akan menghasilkan 10 angka bilangan n, angka kelipatan n. Maka bagaimana cara menghasilkan ini? 1 sampai 10. Saya buat pakai variabel x. For x in range, buka kurung. Apa yang saya masukkan di parameter pertama, mulainya dari berapa? Saya akan mulai dari 1, kemudian berhentinya di 10. Kalau saya buat 10 seperti ini, ingat 10 ini tidak ikut. Dia hanya akan sampai di 9, maka supaya 10 ikut, saya harus buat dia jadi 11. Titik 2, ini struktur dia for ya. Kemudian, saya harus cetak print n dikali x. Kenapa print n kali x? Ingat kalau tadi ini mulai dari 1, kalau n itu adalah saya misalkan 3, maka akan muncul 3 di layar.
Kemudian karena ini perulangan, selama kita masih di dalam range 111, maka X ini kan akan meningkat nih jadi 2 kali 2 kali 3 dan seterusnya. Saya akan coba jalankan saja langsung. Masukkan angka sesuai dengan contoh dulu, 3. Inilah yang muncul hasil dari perulangan dan kita kalikan 3, 6, 9, 12 sampai 30. Saya jalankan sekali lagi. Kalau saya masukkan 10, 20 sampai 100. Inilah 10 bilangan kelipatan dari N. Oke. Bisakah kita lakukan hal yang sama dengan perulangan while? Kenapa tidak ya? Untuk perulangan for sendiri pun banyak cara. Kita tidak harus buat seperti ini. Saya bisa saja saya menghasilkan range, menghasilkan angka ini langsung dengan fungsi range. Bagaimana caranya? Misalnya, saya akan mulai dari N. Tentu saja mulai dari N. Seperti ini ya. Ini di sini 10, di sini juga 10. Artinya mulai dari N. Mulai dari N sampai ini akan sampai di N kali 10 karena ada 10. Tapi ingat ditambah 1 supaya N kali 10-nya ikut koma. Langkah-langkah berapa? Langkah-langkah tentu saja langkah-langkah dari N. Contoh, kalau N itu 3, maka range ini akan menghasilkan range 3 kali 10, 30 tambah 1, 31, langkah-langkah 3. Nah, di sini saya hanya perlu print X-nya, N-nya tidak. 3, ini kalau N adalah 3 ya, saya cerita kalau N adalah 3, maka di sini akan menjadi 3, 31, dan 3. Mulai dari 3 sampai di bawah 31, langkah-langkah 3. Saya jalankan sekali lagi. Kita lihat apakah akan menghasilkan hal yang sama. Hal yang sama ya, kalau kita bandingkan dengan yang ini. Oke. Kembali lagi, bagaimana cara kita menghasilkan hal yang serupa dengan menggunakan perulangan while? Kita bisa ubah ini ke dalam perulangan while. Bagaimana caranya? Tadi kita punya bentuk perulangan yang seperti ini. Ini mungkin sedikit lebih sederhana ya, karena dikali-kalikan saja, lebih seperti konsep yang kita hafal dulu waktu belajar perkalian di sekolah dasar. Nah, ini kalau kita mau ubah ke dalam perulangan for, kita bisa buat ke perulangan while n, atau saya bisa buat while true seperti ini. Di sini saya buat terlebih dahulu X sama dengan 1. Kemudian saya buat print X dikali N. Tapi ingat, kita harus lakukan peningkatan angka dari X tersebut. Maka saya buat X sama dengan X tambah 1. Kita bandingkan dengan kode yang sebelumnya. Ya, ini sebenarnya cara berpikir yang hampir sama, cuman kita tuliskan dalam bentuk perulangan while. Saya bisa buat ini while true. Kapan dia berhenti? Jika, atau di sini while true saya bisa ganti di sini while X lebih kecil 11.
Oke, kita coba ini. Saya tekan F5. Masukkan angka. Kembali lagi 3. Ini akan menghasilkan 3 sampai 30. Hal yang sama, cuman dengan cara perulangan while. Atau kita bisa juga lakukan ini dengan seperti cara kedua perulangan for tadi. Artinya kita tambah 3, tapi ini ya, saya mulainya dari n. Saya mulai dari n. Nah, maka x itu harus di bawah n dikali 10. Kenapa n kali 10? Karena kita maunya 10 bilangan. Maka lalu ini boleh saya buat tambah 1, atau di sini boleh saya buat lebih kecil sama dengan. Oke, print di sini saya print x. Langkah-langkah berapa? Loncat-loncat berapa? Loncat-loncat n. Saya tekan F5, masukkan angka, tetap 3. Saya coba. Ups, sorry, saya lupa langkah-langkahnya itu harus sum x tambah. Oke, seperti ini. Tadi itu namanya infinity loop karena while-nya tidak terpatahkan. Ya, ini menghasilkan hal yang sama. Nah, mungkin kita belum begitu banyak bahas perulangan while sebelumnya, jadi kita akan bahas di sini. Ini juga adalah expression. Ya, di sini adalah ekspresi yang akan menghasilkan boolean, benar atau salah. Nah, selagi di sini bernilai benar, maka yang di dalam ini akan kita jalankan. Untuk x-nya sama dengan n, kalau tadinya n-nya itu adalah 3, ini berarti mulai dari 3 selagi x lebih kecil dari n ini 3 kali 3, 30. Selagi x lebih kecil sama dengan 30, maka kita akan lakukan ini, cetak x-nya lalu tambahkan x-nya dengan 3. Cek lagi apakah ini masih terpenuhi. Kalau masih terpenuhi, maka print lagi x-nya, tambahkan x-nya dengan 3. Seperti itu seterusnya. Ya, 3 itu maksudnya n ya. N itu bisa berubah sesuai dengan input, karena input yang menentukan nilai n di sini di baris yang pertama. Oke, sekian pembahasan kita untuk soal yang lalu. Nah, buat kamu yang masih bingung di pertemuan sebelumnya, untuk tugas sebelumnya, saya harap video kali ini menjelaskan dan cukup menjawab dan membantu pemahaman kalian untuk bisa mengerjakannya. Dan untuk kalian yang belum kumpul, silakan kerjakan latihan tersebut dengan pembahasan yang sudah saya berikan, dan catat kode ini di buku catatan, baik yang sudah kumpul maupun yang belum kumpul. Jadi tadi saya di video ini sudah menunjukkan 4 cara, 2 menggunakan for dan 2 menggunakan while. Silakan catat itu di buku catatan dan lihat di postingan lain untuk materi baru kita di pertemuan kali ini. Oke, sampai jumpa.